Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menentukan titik koordinat rumah. Langsung saja tekan alamat. Nah, setelah tekan, baca kotak yang berwarna biru. Nah, titik koordinat rumah ini maksudnya yang latitude dan longitude di sini. Ya, apakah ini sudah benar? Di sini sudah terisi. Di sini juga sudah ada. Ya, tetapi baca terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Nah, yang paling bawah ini ada keterangan Anda dapat memperbarui alamat ini saat masa pra pendaftaran, artinya sebelum melakukan pendaftaran, sebelum melakukan ukur jarak. Ya, kalau sudah dilakukan maka ini tidak bisa dirubah. Nah, oleh karena itu walaupun sudah ada seperti ini, jangan langsung ditekan submit, tetapi harus kita cek apakah ini yang ada gambar orang, tulisan tempat tinggal ini benar-benar rumah kita. Bagaimana cara mengeceknya? Tekan yang segi 4 putus-putus untuk memperbesar, kemudian tekan segitiga ke bawah. Nah, maka akan muncul keterangan seperti ini, peta satelit blank, pilih yang satelit. Nah, sekarang kita cek. Ya, tekan segitiga ke bawah lagi. Ya, apakah ini benar-benar rumah kita? Kalau bukan, nanti kita atur. Kalau sudah, ya sudah. Caranya tekan tanda tambah ini untuk memperbesar. Nah, ini fungsinya. Nah, ternyata titik tempat tinggal ini berada di tengah kebun sawit. Berarti tidak benar. Ya, berada di tengah kebun sawit, tidak mungkin. Ya, siswa pendaftar ini tinggal di sini. Ya. Untuk menentukan titik koordinat rumah kita bagaimana? Kita kecilkan dulu. Ya, kecilkan dulu, atur sesuai keperluan. Kalau dekat ya tidak perlu dikecilkan, kalau jauh perlu dikecilkan lagi. Ya. Nah, kita geser dengan cara tekan petanya ini. Ya, kita geser, kita paskan di mana posisi rumah, kemudian perbesar. Ya, atur saja sesuai keperluan, memperbesar dan memperkecil. Ya. Di mana posisi rumahnya? Ya. Ternyata rumahnya di sini. Perbesar lagi, apakah itu betul-betul rumahnya? Tentunya kalau di peta ini adik-adik lebih paham mana yang rumahnya, mana yang bukan. Ya, ini kita perbesar lagi sampai full untuk memastikan. Oke. Kalau sudah tidak bisa ya oke. Kalau sudah tepat ini benar-benar rumahnya, nah, titik koordinat ini yang warna biru paskan di rumah, kemudian perkecil. Caranya tekan
tanda panah segi 4 panah ke dalam ini ya, seperti tadi. Oke. Kalau sudah, ya beginilah cara menentukan titik koordinat rumah. Maka angka di sini akan berubah. Nah, latitude longitude-nya akan berubah secara otomatis. Kalau sudah, tekan tombol submit. Nah, kalau sudah disimpan, ya ternyata belum tepat misalnya, bisa dirubah lagi. Caranya seperti tadi. Tekan segi 4 ini, kemudian tekan segitiga ke bawah, pilih mode satelit. Nah, itu tips dari saya. Ini menentukan titik koordinat rumah sampai benar-benar yang diklik itu adalah rumah kita sendiri. Setelah titik koordinat rumah sudah kita tentukan, ya, sudah benar, karena kesalahan apapun itu setelah melakukan pendaftaran tidak bisa dirubah lagi, ya, terutama untuk jalur zonasi dengan jalur afirmasi, ya, karena menggunakan jarak tempuh ini. Oke, kemudian untuk mengukur titik koordinat rumah dengan sekolah jaraknya, tekan tulisan jarak ya, di sini tampilannya di bawah biodata. Nah, di sini akan tampil sekolah-sekolah yang ya radiusnya dekat dengan rumah kita. Ini titik koordinat sekolah. Titik koordinat sekolah ini didapat setelah sekolah SMA ini ya melakukan sinkronisasi dapodik ke Dinas Provinsi, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Di sini radius yang paling dekat SMA 2, SMA 1, SMA 2 Teriak, kemudian baru SMA Negeri 3 Bengkayang, ya. Nah, ini ya. Kemudian baru SMA Negeri 1 Lumar. Nah, sama seperti tadi, ya. Ketika ya akan mengukur jarak ini, jangan buru-buru, dicek ke bawah. Nah, di sini ada keterangan. Silahkan melakukan pengukuran jarak yang Anda ingin daftar, karena hanya bisa mendaftar ke sekolah yang telah diukur. Jadi kalau nanti berubah pilihan ke sekolah yang tidak diukur, maka tidak bisa. Maka pilih sekolah yang ingin dimasuki atau diminati. Ini batas maksimal 5 sekolah. Gunakan sebaik-baiknya. Ya. Saran saya pada kesempatan ini pilih 5 sekolah, ya. Kemudian pilih 5 sekolah yang terdekat dari rumah kita. Nanti kalau jauh susah juga berangkat pulang sekolahnya, ya. Sekarang kita cek ya sekolah saya dulu, SMA Negeri 3 Bengkayang nomor 4, ya. Ini SMA Negeri 3 Bengkayang 10,13 km. Itu radius. Apa yang dimaksud radius? Itu titik koordinat rumah ditarik garis lurus ke titik koordinat sekolah. Itulah yang namanya radius. Yang dimaksud dengan radius itu seperti ini. Ditarik garis lurus jarak antara rumah dengan sekolah. Nah, seperti ini. Nah, tetapi kenapa harus ukur jarak? Ya karena anak ke sekolah itu melalui jalan, dan jalan itu tidak mungkin lurus, tetap ada belok-beloknya, sehingga bisa jadi jarak tempuh siswa ke sekolah ini berbeda dengan radius, ya. Sekarang kita cek dulu langsung saja caranya gimana. Tinggal klik ukur jarak ini, ya, klik ukur jarak. Nah, ya,
Oke. Nih, jarak antara tempat tinggal dengan SMA Negeri 3 Bengkayang 13,2 km. Ya. Kalau pengen jelas sama seperti tadi, tekan ini tanda segi 4 putus-putus ini, tetapi tidak bisa menggeser-geser lagi. Kenapa? Karena titik koordinat sudah kita tentukan, dan titik koordinat sekolah hasil sinkronisasi Dapodik sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi. Pilih mode satelit untuk lebih jelasnya. Ya, sehingga jelas. Nah, seperti ini. Ya, ini tempat tinggal yang ditentukan tadi. Ya, dan ini SMA Negeri 3 Bengkayang. Nah, seperti ini. Ini tidak bisa digeser-geser lagi, tidak bisa. Ya, karena jalannya ya seperti itu, sudah ditentukan oleh aplikasi, kita hanya bisa melihat. Kita kecilkan. Nah, ini kalau ingin melihat, kalau tidak apa-apa, ya. Ya, ini sudah didapat ya 13,2 km. Syaratnya titik koordinat rumah itu sudah benar, baru kita memilih jarak ini. Ya, mengukur jarak. Kalau belum, jangan coba-coba mengukur jarak dulu. Oke, kembali. Selanjutnya saya pilih SMA Negeri 2 Bengkayang, ini yang posisi paling dekat ini, 4,64 km. Ya, kita cek jarak, ukur jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Nah, ya, kok bisa menjadi 15 km? Ya, penjelasannya begini. Kita gunakan mode satelit dulu. Ternyata ya, walaupun jarak rumah ke sekolah ini dekat, tetapi tidak ada jalur atau jalan darat ke sekolah. Ya, karena apa, ini hutan, tidak mungkin siswa berangkat dari rumah ke sekolah melewati hutan ini. Ya, nah, ya, ini. Nah, jadi jalannya seperti ini, memutar. Nah, oke, kita kecilkan. Maka didapatlah 15 km kembali. Nah, ini unik nih. Ternyata lebih dekat SMA 3 untuk jarak daripada SMA 2, tetapi siswa boleh memilih dua-duanya. Kemudian saya ukur lagi SMA Negeri 1 Bengkayang. Kita maksimalkan saja ukur. Ya, sampai muncul jarak 10 km. Ya, kalau sudah, kembali seperti ini. Ya, kemudian pilih lagi sekolah terdekat. Nah, SMA 2 Teriak, ya, radiusnya dekat tetapi jalannya memutar sama seperti tadi. Dapatlah 22,6 km. Kembali. Ya, berapa sekolah ini kita maksimalkan tadi, batasnya 5 sekolah. Kita ukur 5 sekolah. Nah, ini SMA Negeri 1 Lumar, 25 km. Kembali. Ya, di sini ada keterangan tidak dapat update jarak. Silahkan periksa kembali data Anda. Anda sudah melewati batas maksimal 5 sekolah dalam pengukuran jarak. Nah, ya, ini. Setelah ini, usahakan yang diukur ini juga sekolah yang pendaftar minati atau ingin dimasuki. Nah, ya, beginilah caranya mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Selanjutnya, jika masih terdapat masalah baik dalam menentukan titik koordinat rumah maupun ukur jarak dan masalah yang lain terkait PPDB ini, silahkan adik-adik klik yang tulisan bantuan. Nah, ini. Kemudian di sini pilih new.
yang ada tambah new. Kemudian di sini kategori, pilih kategori permasalahannya. Apakah masalah akun, ya, NIS yang tidak valid atau lainnya, atau yang terkait pendaftaran, ya, atau pengukuran jarak jika ada masalah, misalnya di sini pengukuran jarak. Nah, kemudian silahkan pilih admin atau admin yang dituju, ya, terserah. Di sini misalnya saya tulis di sini admin Seman 3 Bengkayang, ya. Nah, ini sudah ada, ini diklik, kemudian perihalnya apa, ya, masalahnya apa, silahkan ditulis di sini, ya. Misalnya rumah, ya, rumah tidak terdeteksi, atau misalnya SMA tujuan tidak muncul. Nah, kemudian di bawah sini silakan ceritakan kendala yang dihadapi, ya, agar bisa dipahami oleh adminnya. Ya, misalnya ketika klik, ceritakan saja di sini. Nah, dan seterusnya, ya. Ketika ada masalah seperti ini, jangan buru-buru pilih jalur pendaftaran, tapi selesaikan dulu. Kemudian kalau sudah selesai, pilih submit. Nah, Anda yakin? Ya. Nah, sampai seperti ini. Kemudian, ya, kalau seperti ini, refresh saja, ya. Ini refresh. Nah, kita kalau sudah di refresh, ya, bisa pendaftaran. Saya kembali lagi untuk melihatnya, ya. Nah, di sini ada yang tadi nih, kita geser. Nah, ini. Nah, ini sudah muncul, ya. Masalah tadi sudah kita kirimkan ke admin. Silakan tunggu balasannya.